Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang sudah join di webinar kita kali ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Treni Febrianti. Saat ini sebagai mahasiswa magang di BISA AI. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai apa sih Community Manager itu melalui judul An Advanced Community Manager gitu. Tapi bagaimana? Nah, selamat pagi teman-teman. Sebelum itu saya menyapa dulu, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, selanjutnya saya akan mulai memaparkan materi kita pada pagi hari ini. Nah, yang pertama adalah mengenai apa sih community manager itu. Nah, community manager ini merupakan penghubung antara perusahaan dan audiensinya, khususnya di ruang online gitu. Contohnya melalui sosial media. Nah, community manager ini terlibat untuk berbagi konten, sharing konten, terus memfasilitasi diskusi komunitas dan juga menyebarkan brand awareness dari brand yang diperkenalkannya dengan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan nama brand dengan menumbuhkan kepercayaan, rasa hormat, dan loyalitas di antara pelanggan. Nah, terus kalau begitu apa sih pekerjaannya community manager ini gitu? Beberapa pekerjaan utama yang akan dilakukan oleh seorang community manager adalah pertama, berinteraksi dengan anggota komunitas di platform media sosial gitu, entah melalui DM misalnya ataupun melalui komen-komen melalui postingan-postingan yang sudah di-post. Kemudian juga membuat konten yang relevan dan menarik. Nah, konten yang relevan dan menarik ini harus sesuai dengan visi misi dari brand yang dibawa dan juga sesuai dan juga tidak melanggar SARA gitu. Apalagi hal mengenai konten yang relevan dan menarik ini juga harus tidak memplagiasi konten-konten orang lain atau konten-konten dari brand lain gitu. Mungkin memang meniru boleh gitu, tapi meniru itu harus ada batasannya gitu, harus ada modifikasi-modifikasi. Kemudian ada brainstorming ide konten untuk menyusun konten plan gitu. Jadi kita biasanya akan menyusun konten plan, tapi sebelum menyusun konten plan tersebut kita juga akan melakukan brainstorming gitu. Ide konten apa yang sesuai dengan visi misi dan juga konsep pengenalan brand kita gitu. Selanjutnya adalah memantau reaksi publik dengan meninjau jumlah likes, comment, save serta jumlah tayang yang dimiliki setiap postingan gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai media sosial itu Instagram gitu. Dari situ kita sebagai community manager harus bisa meninjau gitu. Jumlah likes-nya tuh berapa sih, comments-nya seperti apa, kemudian ada berapa orang sih yang men-save postingan kita, terus jumlah tayangannya berapa gitu. Kita harus bisa menghitung dan juga mengukur engagement dari setiap postingan kita. Nah, selanjutnya community manager juga bertugas untuk menghadiri acara langsung, seminar, ataupun acara-acara terkait yang berurusan dengan kegiatan brandnya tersebut. Nah, selanjutnya, community manager juga bertugas untuk menganalisis pesan yang komprehensif. Maksudnya adalah kita juga harus tahu gimana cara bisnis yang dilakukan oleh brand-brand pesaing kita. Nah, selanjutnya adalah apa sih yang menjadikan kita sebagai community manager itu bisa lebih advance gitu, bisa lebih jago gitu, bisa lebih hebat gitu. Ini ada beberapa skills yang dibutuhkan oleh seorang community manager. Yang pertama, kita harus organize gitu. Artinya adalah kita harus bisa tersusun secara rapi gitu. Apa saja rencana-rencana yang akan kita lakukan ke depannya gitu. Nah, kemudian kita juga harus proaktif. Proaktif dalam artian adalah kita harus bisa melihat target, kita harus bisa melihat pasar itu seperti apa gitu. Kita harus juga aktif terlibat dalam komunitas. Kita juga harus aktif berkomunikasi dengan komunitas kita, komunitas brand kita. Kita juga harus aktif dengan komunitas antar brand kita. Nah, kemudian kita harus juga bisa menjadi great communicator gitu. Artinya adalah kita ini kan sebagai penghubung ya teman-teman. Community manager itu sebagai penghubung brand dan juga komunitasnya gitu. Berarti kita juga harus bisa menyampaikan informasi yang signifikan, informasi yang membangun, informasi yang berhubungan dengan brand kita. Kemudian community manager juga harus passionate gitu. Mereka karena passionate ini bisa menyebarkan passionate lain ke komunitas gitu. Kalau misalnya kita menyampaikan informasi ke komunitas kita dengan semangat gitu, dengan passionate, secara tidak langsung komunitas kita juga akan merasa
ikutan semangat gitu dengan kegiatan-kegiatan yang kita rancang, kegiatan-kegiatan yang kita sebarkan. Terus kita juga harus investigatif gitu. Artinya adalah kita harus bisa melihat dengan jeli gitu apa yang ada di masyarakat gitu. Kita harus bisa menjeli apa yang ada di persaingan brand itu seperti apa gitu. Kita harus kepo istilahnya. Kita harus kepo dengan apa yang terjadi di masyarakat. Yang selanjutnya adalah kita harus kreatif gitu. Ya karena kita berhubungan dengan komunitas, kita harus menciptakan suasana kreativitas yang komunitas itu nggak temukan di tempat lain gitu. Jadi misalnya kita buat acara, ya acara kita harus otentik mungkin gitu, harus kreatif gitu, meniru boleh gitu, tapi tidak boleh memplagiasi. Kemudian kita juga harus analitik gitu. Analitik artinya kita harus bisa menganalisis kondisi pasar itu seperti apa gitu. Tadi kan kita udah kepo nih, kita udah investigate, kita udah cari lebih tahu. Nah, karena itu data-data tersebut harus kita analisis gitu, harus bisa kita olah datanya supaya bisa bermanfaat bagi komunitas kita gitu. Analitik ini juga berhubungan dengan tadi mengenai tugas kita untuk mengkaji like, comment, share dan sebagainya. Ya itu kita harus analitis gitu. Kita harus analitik bagaimana engagement dari brand kita. Nah, kemudian kita juga harus fleksibel, teman-teman. Kenapa kita harus fleksibel? Karena zaman sosial media ini kan terus berubah gitu. Berubahnya pun juga sangat cepat dan tepat gitu. Artinya adalah kita harus bisa menyesuaikan kondisi kita gitu. Selain dari itu adalah sosial media ini kan bergerakkan 24/7 ya teman-teman. Dan kita pun juga nggak tahu gitu reaksi komunitas kita kalau misalnya pas mereka DM ataupun comments itu kan istilahnya tidak mengenal waktu. Nah oleh karena itu kita juga harus fleksibel gitu mengikuti apa yang dilakukan oleh komunitas. Nah selanjutnya adalah patience gitu. Kenapa kita harus patient? Karena nggak ada hasil yang instan teman-teman, apalagi sebagai community manager kita memimpin komunitas itu nggak mudah gitu. Kita membutuhkan komunitas yang aktif, nggak cuma jumlahnya aja yang banyak tapi yang aktif gitu. Nah gimana sih gitu, gimana sih harus mengupayakan hal itu gitu. Kita harus patience gitu, um, kita harus bersabar gitu karena nggak ada yang instan. Nah selanjutnya adalah empatetik gitu. Empati ini penting banget teman-teman. Kalau misalnya kita bisa berempati dengan komunitas kita, artinya kita bisa merasakan feeling apa yang dirasakan oleh komunitas kita. Dengan begitu kita bisa melihat dari point of view yang berbeda, kita bisa mengolah informasi dari point of view yang berbeda itu ke dalam kegiatan-kegiatan gitu yang akan community manager lakukan atau akan rencanakan. Nah selanjutnya adalah apa sih metrik yang harus kita gunakan gitu untuk mengukur nih sejauh mana sih komunitas kita tuh udah tumbuh gitu. Nah yang pertama adalah time based tracking dan menganalisis perubahan. Artinya adalah kita harus bisa menganalisis perubahan tentang keanggotaan komunitas kita gitu. Time based tracking artinya kita harus bisa melihat dari jangka waktu, oh awalnya misalnya followers kita cuma 200 orang, setelah kita melakukan kegiatan, oh nambah nih jadi 300 orang gitu. Itu artinya adalah itu sebagai alat ukur gitu bahwa kita bisa menganalisis perubahan, kita bisa nge-tracking gitu jumlah perubahan-perubahan yang ada dalam komunitas kita. Nah, kemudian kedua adalah menyimpan dokumentasi jumlah anggota komunitas yang mendaftar. Kayak misalnya teman-teman ngadain webinar gitu, kemudian ada yang mendaftar sekian gitu, yang join sekian. Nah, itu juga data tersebut bisa disimpan gitu teman-teman. Itu bisa jadi alat ukur juga gitu. Seberapa besar sih, seberapa jauh komunitas teman-teman berkembang. Kemudian ketiga adalah evaluasi yang diberikan komunitas gitu ya, kritik saran gitu teman-teman. Jadi sebagai community manager kita pun juga harus terbuka atas kritik saran yang diberikan oleh komunitas gitu. Evaluasi apa sih yang disampaikan oleh komunitas gitu. Kita harus melihat itu sebagai bahan evaluasi gitu. Kita harus melihat kritik dan saran itu sebagai oh ternyata komunitas gue tuh kurangnya di sini ya. Oh ternyata apa yang udah gue lakukan di komunitas ini udah bagus ya teman-teman. Jadi HM tuh bertugas HM tuh harus bisa melihat hal tersebut. Nah, kemudian kita juga bisa melihat dari peningkatan keterlibatan anggota melalui umpan balik atau proses adaptif gitu. Jadi kita bisa melihat keterlibatan anggota itu dari umpan balik gitu. Jadi kalau misalnya ada feedbacknya lah gitu. Jadi kalau misalnya kita menyampaikan teman-teman dari komunitas yang kita bangun bisa menjawab
apa yang kita sampaikan gitu, bisa merespon gitu kegiatan apa yang kita ajukan gitu. Komunitas pun tertarik dengan kegiatan tersebut gitu. Komunitas pun bisa merespon hal baik mengenai hal tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah volume respon komunitas melalui jaringan sosial media gitu. Tadi kita udah melihat bahwa keanggotaannya misalnya dari 200 jadi 300. Nah, penambahan tersebut apakah berpengaruh terhadap volume responsnya? Misalnya kalau misalnya dari followers 200, yang aktif nih teman-teman cuma 150 nih dari 200 anggota komunitas gitu. Pas keanggotaan komunitas kita udah jadi 300 gitu. Apakah yang aktif itu tetap 150 ataupun bertambah misalnya jadi 250 atau 280 atau hanya 200 gitu. Nah, itu bisa menjadi salah satu tolak ukur kita untuk melihat apakah komunitas kita telah berkembang. Kemudian, apa sih kalau begitu apa yang membuat kita menjadi community manager yang lebih maju, yang lebih berkembang gitu dari kitanya sendiri nih, dari seorang community manajernya itu gitu. Apa sih personal skill yang memang harus dibangun dari diri kita sendiri? Yang pertama adalah event management gitu. Sebagai community manager kan tadi udah aku sebutin bahwa kita nih bisa terlibat dalam kegiatan langsung gitu, acara offline gitu. Kita pun juga bisa menciptakan gitu, mengadakan acara tersebut. Nah, untuk itu kita pun juga harus memiliki skill event management ini gitu. Bagaimana cara kita mengatur flow peserta, bagaimana cara kita mengatur waktu gitu, bagaimana cara kita merencanakan kegiatan tersebut itu menjadi hal penting juga bagi seorang CM. Kemudian communication planning gitu. Jadi kita sebagai community manager gitu harus juga mempunyai rencana-rencana bentuk komunikasi apa saja yang akan kita sampaikan ke komunitas gitu. Bentuknya macam-macam, bisa lewat sosial media ataupun bisa melakukan kegiatan offline gitu. Itu terserah ke teman-teman CM masing-masing sendiri gitu. Tapi yang penting adalah kita tuh harus tahu bahwa kegiatan kita ini secara berprogres. Oleh karena itu planning komunikasi apa yang akan kita lakukan, akan kita sampaikan ke komunitas itu menjadi hal penting gitu. Kita harus tahu bahwa kita harus punya skill ini supaya kita harus punya goals ini supaya brand yang kita bawakan itu goals-nya tuh tersampaikan gitu. Nah, selanjutnya adalah development relations. Mungkin ada yang menganggap bahwa development relations ini rada berhubungan dengan bisnis ya gitu. Ya, karena memang itu gitu. Kita sebagai community manager itu sebenarnya berhubungan dengan bisnis gitu. Karena kita menjadikan komunitas kita itu sebagai sasaran bisnis kita gitu. Karena itu kita harus membangun hubungan yang baik dengan komunitas kita gitu supaya misalnya produk yang ingin kita jual, kita tawarkan ke komunitas, komunitas pun tertarik begitu. Nah, selanjutnya, kalau misalnya kita pengen jadi advanced community manager, apa sih alat yang bisa kita gunakan gitu. Nah, teman-teman sebenarnya ini balik lagi ke masing-masing teman-teman gitu. Masing-masing komunitasnya itu lebih suka menggunakan aplikasi sosial media apa gitu. Cuma memang Facebook, Twitter, Instagram mungkin teman-teman udah tahu gitu karena kegiatan komunitas, aktivitasnya itu banyak dilakukan di 3 sosial media tersebut gitu. Terutama misalnya di Facebook itu teman-teman kan bisa join channel gitu, bisa jadi anggota komunitas, bisa share informasi dan sebagainya. Kemudian Twitter kan kita tahu bahwa Twitter ini sering membahas hal-hal yang hal-hal yang berhubungan dengan suatu hal gitu tapi bisa jadi rame gitu dengan fitur-fiturnya dia gitu. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Kemudian Instagram gitu, kenapa Instagram ini menarik bagi community manager, menarik bagi community manager kita nih untuk menjadi advanced community manager adalah karena dia bisa menyampaikan informasi nggak cuma tulisan doang gitu tapi video dan juga postingannya itu bisa dilihat oleh banyak orang gitu. Meskipun algoritma ya teman-teman, meskipun algoritma dari ketiga aplikasi ini bisa dikatakan kita tuh nggak bisa menebaknya gitu. Kemudian Canva, mungkin teman-teman udah tahu ya Canva itu seperti apa gitu. Jadi kita sebagai community manager kita membutuhkan Canva ini sebagai media kita untuk desain teman-teman. Misalnya kalau misalnya kita pengen mengadakan suatu acara, kita butuh flyer, kita butuh
PPT gitu, kita butuh desain-desain segala macam, bisa teman-teman gunakan melalui Canva gitu. Karena melalui Canva nih fitur-fiturnya banyak, mudah diakses, dan bisa menjadi tools pelengkap kita lah sebagai seorang CM. Nah, kemudian terakhir nih teman-teman, mungkin teman-teman masih asingnya gitu, karena memang sepertinya aplikasi ini cukup jarang digunakan di Indonesia, aplikasi seperti ini dan sejenisnya. Yang pertama, aplikasi ini namanya Hootsuite teman-teman. Hootsuite gitu. Hootsuite itu apa sih gitu? Jadi Hootsuite ini teman-teman bisa mengintegrasikan 3 aplikasi ini, Facebook, Twitter, dan Facebook, ke dalam Hootsuite. Nanti dalam Hootsuite ini teman-teman bisa ini aplikasi integrasi yang bisa mengukur bahwa uh, engagement dari masing-masing ketiga aplikasi sebelumnya gitu. Nah, di Hootsuite ini juga teman-teman bisa istilahnya upload satu konten di waktu yang berbarengan secara integrasi gitu. Jadi Hootsuite ini sangat memudahkan kita sebagai community manager untuk mengupload konten-konten yang membutuhkan waktu yang tepat. Nah, sekian presentasi dari saya, teman-teman, cukup singkat ya. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, silakan ajukan pertanyaannya. Terima kasih. Ya, mungkin teman-teman di sini belum punya pertanyaan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, bisa tanyakan ke aku langsung melalui sosial media aku gitu. Nah, sebelum itu sebenarnya mungkin aku pengen sharing sedikit dulu ya teman-teman gitu mengenai community manager ini gitu. Terus gimana sih cara kita supaya bisa mengembangkan skill-skill kita sebagai community manager? Nah, teman-teman, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah teman-teman bisa ngikutin course gitu. Pertama, course yang aku tahu itu ada di Coursera. Jadi teman-teman di Coursera itu banyak beberapa course yang menawarkan mengenai menjadi seorang community manager itu seperti apa gitu. Ilmu-ilmunya bisa teman-teman dapatkan dari course-course tersebut gitu. Selain dari Coursera, teman-teman juga bisa mendapatkan course-course mengenai seorang community manager itu melalui Meta Community Manager Online Courses gitu. Jadi perusahaan Meta nih, perusahaan indukannya Instagram dan juga Facebook, mereka punya course-course online gitu di website mereka Meta, dan bisa terhubung juga dengan aplikasi-aplikasi mereka seperti Facebook dan juga Instagram gitu teman-teman. Jadi sebenarnya gak ada kata terlambat buat teman-teman CM untuk belajar gitu, gak ada kata terlambat untuk kita semua untuk belajar gitu. Kita akan bisa terus mengembangkan diri kita supaya bisa menjadi an advanced community manager begitu teman-teman. Mungkin ada sampai saat ini ada yang ingin bertanya? Mungkin karena teman-teman juga belum ada yang bertanya, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman yang sudah mengikuti dan juga mendengarkan. Sekian terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan perbuatan. Selamat beraktivitas teman-teman, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga puasa kita bisa membawa berkah bagi kita semua. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.